Dan untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di kota Nanjing, Tiongkok, telah bersama kami melalui sambungan Zoom Deputi Internal Relation Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Tiongkok, M. Ali Raffinando. Selamat pagi, Mas Raffi. Gimana nih puasanya? Lancar di sana? Selamat pagi, Kak. Halo, iya, alhamdulillah lancar. Oke, gimana? Kan tadi kan katanya masjid masih ditutup. Berarti kalau misalnya mau ibadah harus sendiri-sendiri nih, Raffi? Iya, Kak, benar sekali. Jadi kita ibadah ya selalu di dalam dormitori atau apartemennya. Berarti kalau di apartemennya sendiri ini memang sendiri aja atau memang ada teman-teman rekan-rekan dari WNI lainnya yang ikut tinggal di situ atau memang benar-benar sendiri? Oke, kebetulan kita di kampus Nanjing Forest University ada beberapa mahasiswa Indonesia lainnya, jadi kita bareng-bareng ibadah gitu. Oke, jadi bareng-bareng ibadah dengan pelajar-pelajar lain ya yang ada di Nanjing sana. Lalu Raffi, itu kan tadi kan masalah masjid itu memang belum boleh dibuka oleh pemerintah setempat. Kalau misalnya hal-hal lain nih, suasana Ramadan di Nanjing sendiri bagaimana? Bisa nggak diceritain ke kita? Oke, Ramadan di Nanjing sendiri untuk tahun ini cukup sepi banget ya, Kak. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya memang kota Nanjing terkenal dengan kota pelajarnya, berbagai negara mahasiswa muslim ada di sini. Jadi itu masjid, ada namanya Masjid di Cucianglu, tempatnya itu biasa kalau hari Jumat itu rame banget. Jadi buat jual-jualan, banyak stand-stand dibuka di sana dari Indonesia, dari Pakistan, dari Tajikistan, dari Bangladesh, dari India juga banyak berkumpul di sana. Tapi untuk hari ini sampai detik hari ini juga masih belum dibuka. Raffi konfirmasi sih, memang masih pemerintah masih belum memperbolehkan untuk pembukaan masjid sendiri seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal masjid sendiri ini, kalau melihat warganya di sana itu mayoritas tetap non-Muslim atau memang yang Muslim juga cukup banyak melihat ada masjid di sana? Apakah juga ada terdengar azan begitu kalau misalnya ini selama ditutup ini? Oke, kalau untuk kalau orang Muslim atau banyak atau tidak tadi cukup banyak di komplek tersebut. Tadi memang kawasan di mana street food Muslim, makanan halal di situ udah banyak banget, satu deret seperti itu. Dan memang banyak kalau misalkan ada aktivitas masjid sih, ada suara-suara tadarus kalau misalkan bulan Ramadan ini. Tapi pada bulan Ramadan ini cukup sepi ya, karena juga banyak juga mahasiswa Indonesia yang ada di Nanjing. Kurang lebih ada 1.200 mahasiswa Indonesia yang ada di kota Nanjing sendiri. Sekarang kurang lebih hanya tersisa 60 orang. Dari 1.200 tersisa 60 loh, banyak juga ya yang pulangnya. Nah, ini Raffi, ini saya penasaran, kalau misalnya di Nanjing sendiri, kalau puasa berapa jam sih? Kalau puasa sama sih, Kak, karena waktu kita sama menyesuaikan dengan kurang lebih sama kayak waktu Indonesia Timur, Bali. Jadi ya waktu Indonesia Tengah, Bali itu sama 14-15 jam. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal, balik lagi soal penyebaran COVID-19 di sana, saya masih penasaran ini. Ini kan masih ditutup dan juga akses terutama protokol kesehatan juga masih sangat ketat di sana. Nah, kalau saya tidak salah 2020 lalu bulan Agustus itu di Beijing kan warganya sudah mulai bebas tuh, tidak pakai masker lah segala macam, bikin pesta. Apakah ini artinya bahwa sudah mulai meningkat lagi kah untuk penyebaran COVID-19 ini, atau justru untuk khusus di Nanjing sendiri ini memang warganya sangat menerapkan protokol kesehatan di sana? Oke, Kak, jadi untuk per tahun 2020 yang lalu, waktu COVID meningkat di Tiongkok sendiri, memang menerapkan full ditutup semua, di lockdown semua. Jadi memang kita dilarang keluar sampai kemarin mungkin terakhir dibuka itu, Raffi kurang lebih 9 bulan berada di kamar. Jadi mulai dari Januari, Februari, Maret, April sampai bulan September 2020 itu memang stay di kamar 9 bulan kurang lebih. Awal September itu pembelajaran udah mulai offline, dilakukan uji coba, kemudian sampai per hari ini.
kemarin terakhir ada kasus baru di Zhejiang, provinsi Hubei, sorry. Itu juga ada beberapa penutupan, langsung mereka memang pemerintah Tiongkok cukup sigap untuk menangani COVID ini. Mereka nggak segan-segan untuk menutup satu kota, bahkan satu provinsi pun. Oke, Raffi tadi bilang katanya 9 bulan dari Januari sampai bulan apa tuh? Di kamar aja, berarti kan tahun lalu ya. Dan itu kan juga pas masa puasa berarti ya. Itu kegiatannya gimana nih? Apa yang membedakan puasa pada tahun 2020 yang benar-benar total lockdown di sana sama sekarang? Sama sih Kak, kurang lebih semuanya sama sih. 2020, 2021 kurang lebih sama. Tapi memang sekarang zaman sudah berubah, jadi Raffi melakukan aktivitas meeting atau kalau sekolah sih memang udah offline ya. Kalau kuliah maksudnya. Tapi kalau misalkan meeting sama teman-teman lain, kemudian masalah kerjaan seperti itu, memang semuanya kita based on online. Oke, jadi total udah berapa lama nih di Nanjing nih nggak pulang-pulang? Total hampir berjalan 2 tahun Kak. 2 tahun. Mau menjalan. Waktu itu kan ada sempat pemulangan warga negara Indonesia ke Indonesia kembali lagi. Nah, Raffi sendiri nggak ikut pula waktu itu, kenapa? Oh, itu memang dikhususkan untuk mahasiswa Indonesia yang berada di kota Hubei, daerah kota Hubei. Oke, berarti Raffi tetap ada di situ ya, di Nanjing ya? Benar sekali, karena kota Nanjing sendiri kurang lebih jaraknya cukup jauh ya dari Hubei, Wuhan. Kangen nggak sama Indonesia? Kangen, tapi semoga Raffi berdoa sih semoga lekas sembuh Indonesia sih, karena wah susah juga melihat negara sendiri, sedih juga melihat negara sendiri ini kok gimana gitu. Nah ini kan kalau dilihat dari tadi dia kayak sendiri aja gitu ya, kayak nggak punya siapa-siapa. Ini kalau misalnya sahur tadi terus nanti buka puasa gimana nih? Gimana apakah masak sendiri atau justru sangat mudah untuk mendapatkan makanan di sana? Khususnya yang halal ya. Oke. Kalau kegiatan kita sahur, kemudian berbuka puasa, ya udah kita makan sendiri, masak sendiri, kemudian ya tiap hari kita nugas, tetap pembelajaran juga masih aktif, jadi seperti itu. Semuanya serba sendiri, ya udah biasa aja sih. Tuh, karena Sarah. Raffi udah Coba temenin Sarah nih, mana tahu coba diajak ini Sarahnya ke sana. Oh boleh kan, kita bisa ya, kan melalui online kita Siap jadi koki di sana ya. bersilaturahmi. Oh ya, ngomong-ngomong nih kalau misalnya masalah sahur gitu kan, di sana biasanya makan apa sih, Raffi? Apa sih yang jadi menu favorit? Tuh udah langsung kamu? ditanya Tuh, ini. siapa tahu bisa saya kirimin dari Indonesia. Wah spesial. Iya Kak, jadi kebetulan kita Nanjing itu adalah salah satu bagian negara Cina yang berada di bagian Nanfang. Nanfang itu apa ya? Bagian selatan. Okay. Ada yang Peifang. Nah itu biasa kita makan apa ya? Nasi. Tapi kalau daerah utara, daerah Beijing, daerah Zhejiang, daerah apa yang dingin-dingin di utara sana itu mereka terbiasa untuk makan mie atau roti gitu. Oke, berarti sudah biasa juga ya. Baiklah, Raffi Nando sudah berbagi informasi dengan kami. Pokoknya nanti ditunggu Sarah langsung datang ke sana untuk jadi koki spesial. Jadi nggak sendirian lagi untuk masak-masaknya. Tapi saya ajak Iqbal ya ke sana ya, biar jalan-jalan. Saya lagi jadi kambing coge lagi. Terima kasih Raffi. Selamat berpuasa ya. Selamat puasa. Siap. Terima kasih Kak.